Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini sebagai perwakilan dari SMK Negeri 1 Udanau akan menyampaikan pidato yang berjudul Penerapan Pancasila. Saudara-saudara sekalian, sejarah awal lahirnya Pancasila terjadi pada tanggal 1 Maret ketika pembentukan Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Dr. K.R.T. Rajiman Weddiodiningrat. Dalam pidatonya, beliau menyampaikan beberapa pertanyaan kepada anggotanya, yang salah satunya adalah, apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk ini? Setelah pembentukan BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni, diadakan sidang untuk pertama kalinya yang membahas tentang dasar negara Indonesia. Dalam sidang tersebut, ada 3 tokoh yang menyampaikan gagasan-gagasannya mengenai dasar negara Indonesia. Gagasan yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno, beliau beri nama Pancasila. Panca berarti 5, sila berarti dasar. Setelah tercetusnya nama Pancasila, dibentuklah panitia kecil yang beranggotakan 9 orang, yang lebih kita kenal dengan nama Panitia 9. Sidang dari Panitia 9 tersebut menghasilkan pembukaan Undang-Undang Dasar yang lebih dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta tersebut tercantum juga rumusan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Pada tanggal 18 Agustus 1945 diadakan sidang kembali yang membahas tentang perubahan bunyi dari sila pertama Pancasila yang awal mulanya berbunyi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya, menjadi ketuhanan yang Maha Esa hingga sekarang ini. Hadirin sekalian, peringatan hari kelahiran Pancasila pada tahun ini kita laksanakan di tengah kondisi yang memprihatinkan, yakni di tengah kondisi pandemi COVID-19, yang mana menguji daya juang kita, daya juang bangsa Indonesia dalam menghadapi ujian tersebut. Kita patut bersyukur bahwasanya Pancasila tetap menjadi penggerak untuk kita semuanya, yang mana Pancasila sebagai penggerak dapat menggerakkan persatuan dalam mengatasi semua tantangan, menggerakkan kepedulian kita untuk saling berbagi, memperkokoh persaudaraan dan kegotong royongan kita untuk meringankan beban seluruh anak negeri. Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila harus selalu kita terapkan dalam kehidupan kita. Dalam penerapan nilai-nilai tersebut, banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tantangan tersebut tidaklah mudah. Tantangan yang kita hadapi tidaklah mudah. Situasi ini memerlukan daya juang kita, daya juang bangsa Indonesia, daya juang rakyat Indonesia. Kita di sini tidak sendiri, melainkan ada sekitar 215 negara lainnya juga mengalami keadaan yang serupa.
negara tersebut tengah berlomba-lomba menjadi pemenang dalam pengendalian virus, pemenang dalam pemulihan ekonomi negaranya masing-masing. Untuk itu, kita harus optimis bahwa kita mampu menciptakan peluang di tengah kesulitan. Kita harus bisa menjawab semua itu dengan inovasi dan karya yang nyata. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang kuat, bangsa yang tangguh dalam menghadapi semua tantangan dan juga dapat memanfaatkan kesulitan menjadi sebuah lompatan untuk lebih maju. Saudara-saudaraku sekalian, sebangsa dan setanah air, terdapat banyak nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya yang terdapat dalam sila pertama adalah menjalankan perintah agama masing-masing sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Jadi, kita sebagai umat beragama harus mampu menjalankan kewajiban kepada Tuhannya masing-masing dan juga menjaga rasa toleransi antar umat beragama. Ada juga nilai yang terkandung dalam sila kedua, yakni sebagai bentuk kesadaran, sebagai nilai toleransi terhadap sesama. Dalam artian kita semua harus menghargai sesama manusia dan selalu menumbuhkan rasa toleransi. Dari sila ketiga, kita dapat menerapkan nilai, yakni memperlakukan warga dimanapun dengan sama, tidak membedakan dari latar belakang suku, ras, budaya maupun agama. Dari sila keempat, kita dapat mengambil contoh musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menerapkannya ketika pengambilan keputusan bersama. Yang terakhir yaitu dari sila kelima, yakni bersikap adil terhadap siapapun. Bersikap adil tidak harus dengan teman, tidak harus dengan sahabat. Kita harus dapat bersikap adil terhadap siapapun itu, walaupun itu orang yang belum kita kenal. Hadirin sekalian, kita juga harus ingat bahwa negara Indonesia dapat merdeka berkat perjuangan para pahlawan dalam mengusir penjajah. Mereka mengorbankan semuanya, mengorbankan harta benda, mengorbankan jiwa raga mereka, bahkan taruhannya nyawa. Jangan sampai kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, mengecewakan perjuangan para pahlawan. Ingatlah bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.